warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fani Saputra dengan NIM 3221005 dengan program studi Sistem Informasi, dan saya berasal dari kelompok 2 akan menjelaskan makalah saya tentang implementasi vektor dalam penggunaan kompas sebagai alat navigasi kapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Aksanugra dengan NIM 3221046. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilrio Moreno. NIM saya 3221045. Baik, saya akan menjelaskan tentang bab 1 yang dimana latar belakang masalah. Latar belakang masalah, besaran vektor adalah besaran dalam fisika yang memiliki besar artinya adalah magnitude dan arah adalah direction. Jadi dalam mengungkapkan besaran ini tidak cukup hanya besaran saja, tetapi perlu menyebutkan arahnya kemana. Karena arah berbeda dengan besaran yang sama, akan berbeda hasil juga jika sudah masuk dalam perhitungan. Vektor memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, terlebih lagi dalam bidang fisika. Untuk itu, makalah ini saya bahas tentang aplikasi vektor pada kapal laut. Identifikasi masalahnya, cara kerja vektor di navigasi kapal laut. Kompas sangat membantu menunjuk arah sebagai salah satu navigasi kapal laut. Batasan masalahnya, masalah ini sangat difokuskan karena jika tidak ada yang namanya navigasi maka akan sulit untuk menentukan arah, maka dari itu dibuatlah makalah ini. Tujuan dari makalah ini adalah vektor sangat berperan penting dalam penggunaan kompas sebagai navigasi kapal laut. Jika tidak ada batasan ini maka arah yang dituju dari kapal laut tidak akan berjalan dengan lancar untuk mencapai tujuan di suatu tempat. Baik, saya akan membacakan landasan teori. Navigasi adalah suatu proses mengendalikan gerakan alat angkutan baik di udara, di laut atau sungai, maupun di darat dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan lancar, aman dan efisien. Seiring dengan perkembangan zaman, modernisasi peralatan navigasi sangat membantu akurasi penentuan posisi kapal di permukaan bumi. Sistem navigasi memiliki kelebihan dalam dunia industri maupun perorangan, antara lain. Yang pertama adalah menentukan tempat kedudukan atau posisi di mana objek berada di permukaan bumi. Yang kedua, mempelajari serta menentukan rute atau jalan yang harus ditempuh agar kapal dengan aman, cepat, selamat, dan efisien ke tujuan. Yang ketiga, menentukan haluan antara tempat tolak dan tempat tiba yang diketahui sehingga jauhnya atau jaraknya dapat ditentukan. Yang terakhir, menentukan tempat bila mana titik tolak haluan dan jauh diketahui. Untuk dapat mengendalikan menginformasikan dengan lancar, aman, dan efisien di sebuah perairan, dibutuhkan navigator yang andal dengan keahlian teori dan praktek yang dilaksanakan dengan baik. Baik, saya akan menjelaskan selanjutnya. Keahlian ini dikenal dengan sebutan kecakapan mu'alim atau match knowledge, sehingga sanggup mengembangkan tugas melayarkan kapal dalam berbagai situasi atau keadaan selamat sampai ke pelabuhan tujuan atau port of destination. Peraturan navigasi menyangkut keamanan, komunikasi, dan peralatan navigasi atau sarana bantu navigasi lainnya diatur oleh negara yang bersangkutan, juga oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang bergabung dalam IMO atau International Maritime Organization untuk mendukung semua aturan-aturan yang berlaku baik hukum internasional maupun hukum negara Republik Indonesia. Maka adanya larangan, yaitu tindakan yang dapat mengakibatkan kerusakan atau hambatan pada sarana bantu navigasi pelayaran telekomunikasi, pelayaran dan fasilitas alur pelayaran. Kewajiban memperbaiki dan mengganti sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, dan fasilitas alur pelayaran, dan sanksi akibat dari kelalaian yang menyebabkan tidak berfungsinya sarana bantu navigasi dan fasilitas alur pelayaran. Sistem kontrol bertujuan untuk mengontrol keadaan tertentu sehingga proses yang diharapkan dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya sistem kontrol yang saling berketergantungan untuk dapat mendukung suatu pengontrolan. Terima kasih. Selanjutnya bagian analisis. Analisis A, persyaratan perlengkapan alat navigasi radar. Dalam memenuhi ketentuan SOLAS atau Safety of Life at Sea,
yang artinya keselamatan jiwa di laut, maka setiap negara-negara maritim meratifikasi SOLAS 1974, yaitu persyaratan perlengkapan navigasi yang ada di tas kapal. Oleh sebab itu, perusahaan harus memiliki dokumen-dokumen atau sertifikat yang menunjukkan bahwa kapal telah memenuhi persyaratan layak laut demi menjamin keselamatan jiwa. Muatan kapal dan lingkungan perlengkapan navigasi elektronik di kapal diatur dalam SOLAS 1974 dan Protokol 1978, yaitu yang pertama, setiap kapal yang berukuran 1600 GT atau lebih wajib dilengkapi dengan sebuah radar. Yang kedua, setiap kapal yang berukuran 10.000 GT atau lebih wajib dilengkapi dengan 2 buah radar. Selanjutnya yang B, definisi radar atau radio detection and training. Menurut Arso Martopo, pada tahun 1992, radar adalah salah satu alat bantu navigasi yang sangat potensial di atas kapal, baik dalam penentuan posisi maupun pendeteksi resiko tubrukan. Radar yang sangat bermanfaat dalam navigasi kapal laut dan kapal terbang modern yang dilengkapi dengan radar untuk mendeteksi kapal atau pesawat lain, cuaca atau awan yang dihadapi di depan sehingga bisa menghindari bahaya yang ada di depan pesawat atau kapal. Radar dalam bahasa Inggris merupakan singkatan dari Radio Detection and Training, yang artinya deteksi dan penjarakan radio adalah sistem yang digunakan untuk mendeteksi, mengukur jarak, dan membuat map benda-benda seperti pesawat dan hujan. Radar menurut Weinberger pada tahun 1987 diartikan sebagai radio detection and training. Prinsip kerjanya simpel. Aliran gelombang energi elektromagnetik dihempaskan merambat menuju target lalu dipantulkan kembali. Jika kita dapat menghitung interval waktu antara transmisi pulsa dan pantulan gema yang dikembalikan, dan jika kecepatan rambatnya diketahui, maka dengan menggandakannya setengah dari interval waktu kecepatan, jarak objek yang disebabkan pantulan gema tersebut dapat diketahui. Selanjutnya oleh F.J. Weil pada tahun 1982 dijelaskan sebagai berikut. Radar merupakan sebuah metode mendeteksi benda-benda beserta jarak dan baringan. Seorang nahkoda harus mengetahui setiap waktu tentang posisi kapalnya terhadap daratan. Radar dapat memberikan informasi secepat mungkin dan seakurat mungkin, dan dalam daya tanpa apapun, gambar yang ditampilkan radar tentu tidak akan jelas dengan yang kita saksikan dengan mata kita sendiri pada saat cuaca bagus. Bagian C yaitu bagian radar. Pesawat radar di kapal pada umumnya terdiri dari bagian-bagian berikut. 1. Bagian antena atau pedestal unit, antara lain dari scanner. Yang kedua, bagian pemancar. Yang ketiga, bagian penerima atau receiver unit. Bagian 4, bagian indikator atau indikator unit atau display unit. Yang E, penentuan posisi menggunakan radar. Penentuan posisi menggunakan radar pada umumnya menggunakan 3 metode, yaitu baringan dan jarak. Dilakukan apabila hanya terdapat satu objek atau target yang dapat dibaring. Yang kedua, baringan dan baringan. Penentuan posisi dengan menggunakan baringan dan baringan identik dengan bagian silang. Penentuan posisi menggunakan metode ini biasanya digunakan jika terdapat 2 objek yang dapat dibaring. Yang ketiga, jarak dan jarak. Penentuan posisi menggunakan metode ini sama dengan penentuan posisi menggunakan baring dan baringan, yaitu memiliki 2 objek yang dapat dibaring. F. Parallel Index. Menurut Mary Muhammad 2011, Parallel Index adalah suatu metode yang digunakan untuk mengecek secara terus-menerus pergerakan kapal yang mengikuti trek atau lintasan yang telah direncanakan oleh navigator, sehingga dapat menjaga jarak dengan satu
bahaya navigasi, tanjung atau merkah navigasi. Ya, contoh gambarnya ada di situ. Yang G, parallel index navigation. Digunakan pada saat kapal akan memasuki daerah pelayaran sempit, pelayaran ramai, perairan pantai, di mana secara terus-menerus dapat dideteksi haluan kapal tanpa melakukan baringan terlalu sering. Perlu dicatat bahwa parallel index navigation hanya dapat dipakai pada satu relative motion stabilized display (not stabilizer) dan tidak untuk true motion display karena diinginkan titik tetap yang dikenal selalu berada pada posisi tetap. Contoh lainnya penggunaan parallel index. Contohnya yaitu waktu kapal akan berlabuh jangkar, langkah persiapan yang perlu dipersiapkan adalah menentukan posisi labu. Misalnya A, tarik garis haluan ke arah dan pilih sebuah titik, misalnya R, yang dapat dengan mudah dikenal layar radar. Kemudian di situ juga ada gambar. Ya, gambarnya ada di situ ya guys, bisa dilihat. Oke. Dan masih nampak ketika kapal tiba di A, putar parallel index sejajar dengan garis haluan alur, atur tombol variabel range, marker pada jarak tepat dan cross index. Oke. 2. Aplikasi vektor pada kapal laut atau penggunaan kompas sebagai alat navigasi kapal. 1. Pengertian kompas. Kompas adalah alat navigasi untuk mencari arah berupa sebuah panah petunjuk yang bebas, menyelaraskan dirinya dengan medan magnet bumi secara akurat. Kompas memberikan rujukan arah tertentu, sehingga dapat membantu dalam bidang navigasi. Arah mata angin yang ditunjuknya adalah utara, selatan, timur, dan barat. Apabila digunakan bersama-sama dengan jam dan sextant, maka kompas akan lebih akurat dalam menunjukkan arah. Ini membantu perkembangan perdagangan maritim dengan membuat perjalanan jauh lebih aman dan dibandingkan saat manusia masih berpedoman pada kedudukan bintang untuk menentukan arah. Cara kerja. Kompas adalah alat penunjuk arah, dan karena sifatnya magnetnya, jarumnya akan selalu menunjuk arah utara sampai selatan. Meskipun utara yang dimaksud di sini bukan utara yang sebenarnya, tapi utara magnetis, secara fisik kompas terdiri dari 1. Badan tempat komponen lainnya berada. 2. Jarum selalu menunjuk arah selatan dengan catatan tidak dekat dengan magnet lain, tidak dipengaruhi medan magnet, dan pergerakan jarum tidak terganggu atau peta dalam posisi horizontal. 3. Skala petunjuk merupakan pembagian derajat sistem mata angin. Kompas adalah alat navigasi kapal. Sebuah kapal di tengah laut dapat berlayar dengan bantuan navigasi. Seorang navigator dapat menentukan posisi kapal tersebut dengan bantuan peta dan kompas. Informasi kapal tersebut biasanya dinyatakan dalam vektor. Kenapa dinyatakan dengan vektor? Tujuannya adalah agar kapal tidak tersesat, maka kapal tidak ketemu daratan atau landmark untuk dijadikan acuan. Kedua, cara menentukan posisi kapal sudah tertera di gambar di atas. Seperti itulah gambarnya. Memilih jalur atau arah ke titik yang dituju. Kita bisa memperhitungkan jarak dan waktu yang akan kita tempuh. Semakin cepat maka kapal kita akan semakin hemat BBM. Dengan hemat BBM, maka ada keuntungan yang bisa kita peroleh. Menjauhi rintangan, menjauhi gosong-gosong, dan menjauhi bahaya-bahaya lainnya.
setelah kita bisa menentukan jalur, maka dengan peta kita bisa menghindari beberapa kemungkinan yang akan mengakibatkan kapal dalam keadaan memilih haluan atau laju kecepatan yang paling ekonomis. Penentuan jarak dan jalur, maka bisa menghitungkan jarak terdekat dari tujuan tanpa menimbulkan bahaya untuk kapal. Memastikan bahwa letak duga geografis dan menentukan ETA estimate time of arrival. Kondisi geografis. Bab 4 adalah hasil dari screenshotan oleh aplikasi Kompas. Ini adalah gambarnya, yang dimana arahnya itu ke arah 325 derajat barat laut. Dan ini adalah foto kedua, adalah foto radar dari kapal laut yang berwarna hijau. Ya, itu adalah lintasan untuk radar kapal laut yang berjalan di laut. Bab 5. Penutup. Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa sebuah kapal tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya pemandu arah, yaitu kompas atau radar navigasi. Kedua, dengan adanya konsep vektor, maka penentuan arah untuk sebuah kapal lebih baik dalam penerbangan seperti pesawat, alat Maps Google Maps, itu semua menentukan dari arah vektor.